kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dalam suatu pertemuan, Presiden Jokowi di sela sambutan pidatonya menyebut kemungkinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menggantikan posisinya sebagai presiden, manakala dirinya nanti sudah tidak lagi menjabat Presiden Republik Indonesia. Pernyataan Presiden Jokowi tersebut kemudian ditafsirkan oleh banyak kalangan sebagai dukungan Jokowi terhadap Prabowo yang memang telah menyatakan akan maju kembali sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Namun publik kemudian jadi ragu atas kemungkinan dukungan Presiden Jokowi terhadap Prabowo untuk maju sebagai Capres 2024. Ya, dikarenakan esoknya tiba-tiba Presiden Jokowi bertemu Ganjar Pranowo. Nah, pertemuan ini adalah untuk yang kesekian kalinya. Apalagi kemudian disusul dengan berita baru, putra Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat wali kota Solo, sarapan pagi bersama Anies Baswedan. Sebagaimana kita ketahui, Anies belum lama ini dideklarasikan sebagai Capres 2024 oleh Partai Nasdem pimpinan Surya Paloh. Publik pun menjadi bertanya-tanya kembali, Presiden Jokowi ini sebenarnya mendukung siapa sih? Prabowo, Ganjar, ataukah Anies? Pertanyaan publik belum juga terjawab, tetapi lagi-lagi publik dikejutkan kembali oleh beredarnya foto mantan Presiden SBY atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang duduk semeja dengan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri dalam acara Galader G20 di Bali. Apa makna semua ini bagi pemilu 2024? Bagaimana para pengamat politik menganalisis semua kejadian ini, membaca serangkaian gerak politik Jokowi dan putranya, serta Megawati Soekarno Putri, yang notabene adalah ketum partai PDIP. Tidaklah bisa dilepaskan dari peranan beliau bertiga sebagai bagian dari tokoh-tokoh penting partai pemenang pemilu 2014 dan 2019 yang saat ini sedang berkuasa. Ini artinya sebagai bagian dari partai pemenang pemilu sekaligus sebagai penguasa nasional. Sudah selayaknya ketika tokoh tersebut memberi dukungan kepada siapapun warga negara yang mempunyai potensi besar sebagai calon presiden untuk bersiap diri melanjutkan estafet kepemimpinan nasional berikutnya. Dukungan tersebut tentunya hanyalah sebatas dukungan moral sebagai layaknya pemimpin yang berkewajiban untuk mensupport dan mengayomi semua pihak. Akan tetapi sebagai makhluk politik yang secara naluriah masih harus terlibat dalam kompetisi perebutan kekuasaan demi memperjuangkan aspirasi konstituen partai politiknya. Ya, tentunya dukungan politik ketiga tokoh penting PDIP tersebut tidaklah akan sembarangan diberikan kepada seseorang yang bukan dari kader partainya sendiri. Terlebih untuk Anies Baswedan dan SBY yang akan melaksanakan anaknya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, menjadi Capres ataupun Cawapres 2024. Mana mungkin Jokowi Gibran terlebih Megawati bersedia memberikan dukungan politik secara penuh untuk mereka yang sudah bertahun-tahun selalu saja mengganggu stabilitas politik nasional dan juga menjadi musuh politik bebuyutan Megawati. Karenanya, sekali lagi baik itu pernyataan dukungan tersirat dari Jokowi untuk Prabowo maupun pertemuan Gibran dengan Anies serta bertemunya Megawati dengan SBY hanyalah sebatas dukungan moral sebagai pemanis lukisan. Pertemuan politik Indonesia saja selain itu tidak PDIP yang dalam hal ini dipresentasikan oleh sosok Jokowi, Megawati, dan Gibran. Tentunya sudah dapat meneropong jauh
bahwa pertarungan politik nasional 2024 akan berlangsung persaingan yang ketat. Tidaklah mungkin PDIP tidak mempersiapkan kadernya sendiri yang dapat mendampingi popularitas dan elektabilitas capres yang akan diusung oleh partai-partai besar lainnya. Dalam suatu pertemuan, Presiden Jokowi di sela sambutan pidatonya menyebut kemungkinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menggantikan posisinya sebagai presiden, manakala dirinya nanti sudah tidak lagi menjabat Presiden Republik Indonesia. Pernyataan Presiden Jokowi tersebut kemudian ditafsirkan oleh banyak kalangan sebagai dukungan Jokowi terhadap Prabowo yang memang telah menyatakan akan maju kembali sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Namun publik kemudian jadi ragu atas kemungkinan dukungan Presiden Jokowi terhadap Prabowo untuk maju sebagai Capres 2024. Ya, dikarenakan esoknya tiba-tiba Presiden Jokowi bertemu Ganjar Pranowo. Nah, pertemuan ini adalah untuk yang kesekian kalinya. Apalagi kemudian disusul dengan berita baru, putra Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat wali kota Solo, sarapan pagi bersama Anies Baswedan. Sebagaimana kita ketahui, Anies belum lama ini dideklarasikan sebagai Capres 2024 oleh Partai Nasdem pimpinan Surya Paloh. Publik pun menjadi bertanya-tanya kembali, Presiden Jokowi ini sebenarnya mendukung siapa sih? Prabowo, Ganjar, ataukah Anies? Pertanyaan publik belum juga terjawab, tetapi lagi-lagi publik dikejutkan kembali oleh beredarnya foto mantan Presiden SBY atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang duduk semeja dengan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri dalam acara Galader G20 di Bali. Apa makna semua ini bagi pemilu 2024? Bagaimana para pengamat politik menganalisis semua kejadian ini, membaca serangkaian gerak politik Jokowi dan putranya, serta Megawati Soekarno Putri, yang notabene adalah ketum partai PDIP. Tidaklah bisa dilepaskan dari peranan beliau bertiga sebagai bagian dari tokoh-tokoh penting partai pemenang pemilu 2014 dan 2019 yang saat ini sedang berkuasa. Ini artinya sebagai bagian dari partai pemenang pemilu sekaligus sebagai penguasa nasional. Sudah selayaknya ketika tokoh tersebut memberi dukungan kepada siapapun warga negara yang mempunyai potensi besar sebagai calon presiden untuk bersiap diri melanjutkan estafet kepemimpinan nasional berikutnya. Dukungan tersebut tentunya hanyalah sebatas dukungan moral sebagai layaknya pemimpin yang berkewajiban untuk mensupport dan mengayomi semua pihak. Akan tetapi sebagai makhluk politik yang secara naluriah masih harus terlibat dalam kompetisi perebutan kekuasaan demi memperjuangkan aspirasi konstituen partai politiknya. Ya, tentunya dukungan politik ketiga tokoh penting PDIP tersebut tidaklah akan sembarangan diberikan kepada seseorang yang bukan Indonesia tanah air beta pusaka abadi.